Halo semuanya, jumpa lagi di sesi Rada Plus. Selamat menikmati alur cerita berikut ini. Kisah ini dibuka dengan sebuah narasi tentang sebuah kekuatan misterius dari matematika yang membentuk dunia. Hanya orang-orang yang memiliki logika matematika yang dapat menggunakan kekuatan misterius tersebut. Mereka mengumpulkan semua kekuatannya di suatu tempat, hingga terbentuklah cawan suci yang berisi semua pengetahuan mereka. Namun, seseorang yang memiliki sihir gelap berhasil mendapatkan cawan suci. Hal itu menyebabkan dunia selalu dipenuhi oleh perasaan dingin dan hampa, hingga muncullah seorang ahli aljabar yang berhasil menyegel sihir gelap dan mengembalikan dunia seperti semula. Latar cerita beralih ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat sihir gelap yang tersegel. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah hitam yang langsung dihadang oleh sepasang suami istri, atau bisa juga dibilang penjaga tempat tersebut. Sayangnya, kedua orang itu berhasil digalakkan, dan lelaki berjubah hitam itu langsung membawa kabur sihir gelap. Sementara itu, seorang kakek menerima telepon dan langsung teriak kaget. Dirinya lantas segera pergi ke lokasi sihir gelap tersegel. Sayangnya, kakek tersebut terlambat datang dan hanya melihat seorang anak yang tengah menangis kedua orang tuanya yang terkapar di lantai. Sementara gulungan sihir gelap telah dicuri oleh pria berjubah hitam tadi. 10 tahun kemudian, terlihat kakek yang sebelumnya datang terlambat tengah berjalan memasuki suatu ruangan yang terlihat rahasia. Tanpa kubus ajaib yang mengambang terlihat bersinar. Ia pun berpikir bahwa waktunya telah tiba. Kakek yang ternyata seorang kepala sekolah datang keluar ruangan dan melihat Guru Wai yang tengah tiduran santai. Lantas, dirinya membangun Guru Wai dengan cara menghilangkan sihir yang tengah Guru Wai pakai. Tentu saja, hal itu membuat Guru Wai kaget dan membuat-buat alasan kenapa dirinya tertidur. Kepala sekolah yang muak mendengarnya pun segera menutup mulutnya supaya diam. Kemudian, kepala sekolah menjelaskan bahwa kubur seajaib sebentar lagi akan bangkit. Itu berarti sihir kegelapan pun akan bangkit pula. Mereka sudah tidak memiliki banyak waktu dan harus segera menemukan anak yang selamat dari sihir kegelapan, karena anak itu satu-satunya yang akan menjadi seorang ahli aljabar nantinya. Di tempat lain, terlihat seorang gadis bernama Semi tengah menggertak orang-orang yang tengah mengganggu seseorang lelaki yang terlihat lemah dari mereka. Orang-orang itu langsung ketakutan karena gadis tersebut terkenal dengan julukan si merah menakutkan. Lantas, orang-orang itu pun langsung kabur begitu saja. Saat gadis itu akan mengejarnya, laki-laki itu mengatakan bahwa Semi harus segera menemui kakaknya yang saat ini sedang terkena masalah di toko tempatnya bekerja. Sambil mengerutu, Semi pun segera berlari untuk membantu kakaknya tersebut. Di sekolah sihir, Guru Wai tak sengaja melihat Guru X yang menyerang muridnya. Guru Wai pun segera mengambil Guru X dan bertanya alasan kenapa dirinya melakukan hal tersebut kepada muridnya sendiri. Namun, Guru X hanya berkata bahwa itu merupakan cara dirinya mendidik para murid, lalu menantang Guru Wai untuk bertarung. Awalnya, Guru Wai tak berniatkan melakukan hal itu, tapi karena merasa tertantang, mereka pun mulai bertarung dengan mengeluarkan sihir andalannya masing-masing. Guru Wai berhasil mengalahkan Guru X dan membantu murid tadi untuk bangkit. Namun ternyata, Guru X berhasil keluar dari sihir Guru Wai dan menyerang Guru Wai dari belakang dengan sihir terlarang. Untung saja, kepala sekolah datang tepat waktu dan melerai pertarungan mereka berdua. Kepala sekolah langsung menasihati, namun Guru X tetap pada pendiriannya dan pergi begitu saja. Sementara itu, Semi datang ke tempat kerja kakaknya dan melihat kakaknya tengah berada di dalam pagar bersama para unggas. Kakaknya mengatakan bahwa semalam ada yang merusak pagar, sehingga para unggas menjadi bersama-sama dalam satu tempat yang sama. Kebetulan, saat itu Guru Wai tengah berada di sana dan penasaran dengan apa yang terjadi. Semi yang bingung karena mendengar kakaknya akan dipecat, tiba-tiba memiliki ide untuk menggunakan pagar satunya lagi supaya memisahkan para unggas tersebut. Semi berniat untuk memasangkan pagar yang lebih kecil ke dalam pagar yang lebih tua dengan membentuk menyilang supaya memisahkan para unggas supaya tidak saling menyerang. Ternyata, rencana Semi berhasil. Sayangnya, pemilik toko tetap kekeh ingin memecat kakaknya. Semi tak terima mendengar keputusan pemilik toko. Namun, si pemilik toko hanya mengatakan bahwa dirinya tidak meminta Semi untuk melakukan hal tadi. Mendengar ucapan dari pemilik toko, Guru Wai langsung ikut dalam pembicaraan dan mengatakan bahwa si pemilik toko merupakan orang yang memiliki sikap buruk. Lantas, Guru Wai pun segera mengembalikan semuanya seperti semula dengan sihir miliknya, sehingga para unggas itu pun saling menyerang kembali. Pemilik toko kaget dan segera meminta bantuan, tetapi tak ada yang mau menolongnya. Semi yang takjub melihat hal tadi, langsung bertanya apa yang Guru Wai lakukan. Guru Wai pun menjawab bahwa dirinya menggunakan sihir matematika. Semi meminta tolong Guru Wai untuk mengajarkan sihir itu juga, karena dirinya ingin menjadi lebih kuat supaya dapat membantu banyak orang. Awalnya Guru Wai tidak ingin mengajari Semi, namun akhirnya dia setuju tapi dengan satu syarat, yaitu Semi harus bisa menebak usia Guru Wai yang ia jabarkan dalam bentuk soal matematika.
Dengan kata lain, Semi harus menemukan jawaban dari soal matematika itu untuk mengetahui usia guru Y. Di tempat lain, terlihat guru X berusaha untuk membangkitkan sihir kegelapan, namun tak kunjung berhasil. Dari arah belakang, muncul Sri pria berjubah hitam dan mengatakan kalau sihir gelap akan bangkit di waktu yang tepat. Guru X terlihat marah dan mendorong pria tersebut. Namun Sri pria masih bersikap tenang, lalu memperlihatkan bola kelereng berwarna hitam kepada guru X yang ingin segera mendapatkan kekuatan besar dan menguasai dunia dengan kegelapan. Mendengar hal itu, guru X pun langsung tertawa menyeringai. Semi yang tengah berjalan-jalan kembali teringat dengan sihir matematika yang dimiliki oleh guru Y. Ia langsung takjub dan beranggapan bahwa sihir matematika itu keren, sampai dirinya ingin mempelajari sihir tersebut. Namun, di sisi lain dirinya kesal karena guru Y terus memanggil dirinya dengan sebutan si lemah. Oleh karenanya, Semi pun membulatkan tekad bahwa dirinya akan menjawab soal matematika supaya dapat menebak umur guru Y, lalu mempelajari sihir matematika di sekolah sihir. Ketika Semi tengah berbicara dengan dirinya sendiri, kakak Semi datang dari belakang sambil membawa roti. Sang kakak bertanya kepada Semi berbicara sendiri. Lalu Semi menjawab bahwa dirinya ingin mempelajari sihir matematika dan menjadi lebih kuat supaya dapat melindungi keluarganya. Kakak Semi pun melanjutkan, jika Semi ingin belajar sihir matematika, maka dirinya harus datang ke sekolah sihir. Tetapi sekolah sihir itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Semi tersenyum mendengar hal tersebut dan berkata bahwa dirinya bisa masuk ke sana karena sudah menemukan cara yang tepat. Lantas, sang kakak pun langsung mendukung keputusan Semi dan membiarkan Semi untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Kembali ke ruangan guru X, dirinya tengah berhadapan dengan gulungan sihir kegelapan sambil menggenggam bola kelereng berwarna hitam. Lantas, dirinya mengucapkan sesuatu hingga segel sihir kegelapan terbuka. Guru X meminta kekuatan dan sihir kegelapan dan langsung menyelimuti dirinya, sehingga guru X menjadi jauh lebih kuat sekarang. Semi berhasil datang ke sekolah sihir dengan napas terenggak-enggak. Dirinya tak habis pikir, kenapa ada sekolah yang letaknya tepat di puncak gunung. Semi mulai memasuki area sekolah, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika tengah berteriak memanggil orang-orang, Semi dikejutkan oleh suara seorang pria dari belakang, yang ternyata adalah guru Y. Karena kaget, Semi tak sengaja menabrak guru Y yang membawa banyak buku hingga terjatuh. Tentu saja, guru Y sangat kesal dan memarahi Semi. Namun Semi langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa usia guru Y hanya selisih 2 tahun dari usianya. Guru Y pun terkesan dengan Semi dan bertanya bagaimana cara Semi membacakannya. Semi berkata bahwa dirinya membacakan soal dengan bantuan roti panjang yang ia bawa. Lantas, Semi menjelaskan panjang lebar terkait cara ia membacakan soal, hingga terjawab bahwa usia guru Y adalah 18 tahun, yang berarti selisih 2 tahun, dengan usia Semi yang baru 16 tahun. Guru Y sangat terkesan mendengar cara Semi membacakan soal dengan cara yang menarik. Namun guru Y mengatakan bahwa ada cara yang lebih mudah untuk membacakan soal tersebut. Guru Y menjelaskan pembacaan soal yang mudah dengan menuliskannya di tanah menggunakan ranting. Dirinya mengatakan sesulit apapun soalnya bisa dipecahkan dengan mudah melalui persamaan X dan Y. Setelah menjelaskan pembacaan soal dengan panjang lebar, guru Y pun meminta Semi untuk membagi dirinya guru jika ingin belajar darinya. Namun, Semi malah meledeknya karena kesal dengan guru Y yang selalu memanggil selemah. Tiba-tiba, terdengar gemuruh dari arah gedung sekolah. Guru Y segera pergi ke arah sana, diikuti oleh Semi. Setibanya di lokasi, guru Y sangat kaget melihat kepala sekolah yang terluka dengan ruangannya sudah rusak tak terkendali. Rupanya masalah itu disebabkan oleh guru X yang meminta untuk menunjukkan cawan suci. Kepala sekolah tidak ingin memberitahu dan meminta guru X untuk sadar sebelum terlambat. Guru X tak mengindahkan ucapan kepala sekolah. Dirinya malah mengeluarkan sihir kegelapan untuk menyerang kepala sekolah. Dengan sigap, guru Y segera melindungi kepala sekolah dan Semi. Meskipun pada akhirnya, sihir guru Y dirusak dengan mudah oleh guru X. Menyadari bahwa kekuatan guru X semakin besar karena pengaruh sihir kegelapan, guru Y pun mulai serius menyerang guru X. Namun seperti tadi, guru X dengan mudahnya menghancurkan sihir guru Y. Guru X kembali menyerang dan berhasil melumpuhkan guru Y. Saat Semi akan menghampiri guru Y, kepala sekolah menghentikannya dan mengeluarkan sihir ke arah guru X, tetapi langsung dihancurkan seketika oleh guru X. Saat itulah Semi melihat suatu tanda dari tangan guru X yang mengingatkan dirinya dengan tanda orang yang menyerang orang tuanya dahulu. Guru X mengarahkan sihir besarnya ke arah Semi dan kepala sekolah, namun langsung dihadang oleh guru Y yang membuat dirinya terkena sihir, lalu berubah menjadi seekor kucing. Guru Y kebingungan karena dirinya berubah menjadi seekor kucing. Sementara itu, Semi langsung memarahi guru X dan mengatakan untuk berhenti bertingkah seperti itu. Seperti biasa, guru X tidak mendengarkan perkataan mereka dan mengeluarkan sihir kegelapan. Bertepatan dengan itu, Kubus Aji menghampiri Semi
dan mengeluarkan cahaya saat kepala sekolah menjarak guru X dengan sihir matematika. Saat itulah, kupas ajaib memasarkan sidarnya dengan terang. Lalu guru Y dan Semi hilang seketika dari tempat tersebut. Oke, demikianlah alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.